Oke guys, welcome back to my channel, channel kita semua. Nah oke guys, jadi di kesempatan kali ini saya bakal ngejelasin tentang makanan atau pakan yang paling cepat bikin warna ikan kalian jadi warna merah atau warna orange atau warna kuning. Itu ada guys. Sebenarnya ini salah satu racikan dari kawan. Cuman kayaknya sudah bukan rahasia publik lagi, rahasia umum. Jadi mungkin buat teman-teman yang tahu kalian tinggal disimak. Jadi buat teman-teman nih, Bang gimana sih caranya bikin pakan untuk ikan kita nih Bang, biar cepet warnanya orange gimana? Nah itu sebenarnya ada guys. Jadi kita pakai karofil. Nah karofil ini sendiri itu ada plus minusnya. Ini aku kasih lihat contohnya guys ya. Nah di bawah ini ada udang yang udah tak potong terus tak campur karofil. Tapi ini kebanyakan airnya guys. Sebenarnya airnya yang bagus itu pakai sarinya sarinya wortel. Nah jadi kalau kalian mau yang bagus itu kalian pakai airnya air wortel, airnya dikit aja, airnya dikit terus kalian kasih karofil. Nah untuk karofil itu sendiri itu yang bagus yang pink, karena yang pink itu ini tapi bukan kemasan yang silver itu ya. Kalau kemasan yang silver itu biasanya ada tulisannya for fish, karena ada beberapa karofil itu yang bukan digunakan untuk hewan. Kalau ini tuh ada tulisannya juga nih, for use as carotenoid in animal nutrition. Nah jadi ini untuk hewan yang warna pink. Nah selain yang warna pink ini kayak yang warna biru dan lain-lain sebagainya, itu saya nggak tahu, tapi setahu saya itu bukan untuk hewan. Tapi saya nggak tahu juga loh ya, saya belum pernah coba. Tapi kalau yang yellow sama yang pink ini saya sudah pernah, tapi yang pink ini bisa digunakan. Nah tapi buat teman-teman jangan asal-asalan ngasih makan ikan kalian pakai karofil yang tadi guys, karena karofil itu efeknya banyak. Salah satu efek dari karofil, ikan kalian bisa gigit ekor atau gosong. Tapi efek yang paling keras itu gigit ekor ya, karena kita semua nggak mau ikan kita gigit ekor karena karofil. Nah sedangkan untuk karofil ini sendiri, kalau kita lakukan penjemuran atau pengovenan, dari yang saya baca ya di internet, bukan yang di sini, untuk yang di internet, untuk karofil ini sendiri itu tidak bisa di oven. Karena ketika dia di oven, maka kayak khasiat dari karofil atau astaxanthin ini itu sendiri akan menguap dan kurang bermanfaat bagi pakan ikan itu, atau kurang manjur lah efeknya gitu guys. Jadi ada cara yang bisa kita gunakan. Salah satu caranya bukan dibiarkan kayak gini ya guys ya. Ini hanya ketika kita sudah dicampur tuh kayak gini. Tapi ini masih banyak, ini kurang udangnya, harusnya ditambahin lagi lebih banyak udang. Setelah itu cara penggunaannya jangan dikeringkan atau dijadikan pelet atau yang lain-lain. Kalau saran saya pribadi, yang bagus itu cara penggunaan karofil ini sendiri. Untuk takaran saya nggak tahu takaran yang paling aman itu berapa guys ya, karena untuk beberapa ikan itu ada yang memang dikasih karofil mentah. Ini kan karofil mentah, karofil bener-bener dari sini saya tuangkan, saya kasih air sedikit, saya campur udang. Itu kadang kalau beberapa ikan yang nggak kuat dari efek karofil ini sendiri atau astaxanthin, itu biasanya dia akan gigit ekor. Itu yang paling parah. Setelah itu bisa juga dia akan namanya gosong, atau kayak gosong banget lah guys, itu bisa. Dan cara penggunaan karofil ini yang biasanya digunakan sama teman-teman, beberapa teman saya, ini kan kalau dicampur kayak gini nih sama air, ini kalau dimasukin ke dalam akuarium, kalau nggak langsung dimakan sama ikan, biasanya dia akan nyebar. Maksudnya itu kalau dicemplungin plung gitu ya, dia tuh akan nyebar gitu loh guys, dan nggak kemakan sama ikan si karofilnya. Nah cara penggunaannya untuk medianya itu bisa banyak, mulai dari maggot, udang, atau cacing yang sudah, tapi kalau cacing itu jarang sih saya lihat ya. Paling sering itu udang sama maggot, itu bisa dicampur, maggot kering itu dicampur. Setelah itu dimasukkan ke dalam freezer. Dimasukkan ke dalam freezer itu sampai beku. Jadi kita ngasih makannya itu dengan posisi beku guys. Jadi posisi ketika
beku ya, itu kita potek, itu kan beku banget, itu kita masukin biar dimakan sama ikan. Nah, kemungkinan besar di sana khasiat dari si karofil ini bisa terserap dengan baik sama si ikan. Dan untuk penyimpanan karofil ini sendiri juga akan jauh lebih baik ketika di freezer karena dia dalam kondisi dingin. Karena karofil ini sendiri dia kalau ini ya guys ya, ini saya kasih tahu kenapa sih kita itu susah banget untuk membuat pelet yang bagus, yang berkhasiat, yang bikin cepet warnanya itu naik. Jadi si karofil ini sendiri kalau kita oven panas, kena panas, dia ini akan mati. Jadi kayak gimana ya, ibaratnya kayak kandungan si karofil ini, karotenoid ini itu tidak akan bermanfaat lagi bagi si ikan atau apapun yang kita kasih makan sama ini guys, untuk si pewarna ini gitu. Jadi itu susahnya kenapa orang-orang tuh kadang mau bikin pelet sudah pakai karofil, dikeringin di oven, tapi hasilnya nggak merah-merah ikannya. Sebenarnya ada sih caranya, tapi masih rahasia. Tapi cara yang paling gampang, cara yang rahasia pun, yang saya katakan rahasia itu dengan mesin, itu pun sulit. Dan untuk cara yang paling mudah itu kita bisa menggunakan kayak gini. Jadi kalian hindari campur. Kalau untuk takaran saya kayak yang tadi, saya nggak berani bilang takarannya seberapa banyak yang pantas, itu saya nggak berani bilang. Tapi kalau untuk campuran yang paling bagus menurut saya pribadi udang. Nah, udangnya ini ada beberapa pilihan guys. Udang yang paling bagus itu, ini udang yang saya gunakan, ini udang yang paling bagus. Ini udang apa sih namanya? Aduh ya ampun, saya lupa namanya, sebentar. Udang yang di laut itu apa ya namanya? Bukan lobster guys. Udang faname. Nah, ini udang faname guys. Udang faname ini salah satu yang memiliki kandungan apa ya namanya? Aduh ya ampun, saya kenapa jadi lupa-lupa gini pas bikin kontennya. Intinya udang yang paling bagus untuk mewarnai ikan itu udang faname. Tapi saya ada beberapa pilihan. Kalau kalian nggak ada udang faname atau udang laut, kalian bisa gunakan udang-udang gini guys, yang di sungai yang kecil-kecil itu juga bagus. Itu kalau kalian ngasih makan, kulitnya itu jangan dibuang ya, karena di bagian kulit cangkang udang ini itu mengandung banyak sekali apa sih namanya, kayak karotenoid juga lah intinya, zat yang bisa membuat ikan kalian itu lebih cepat untuk mutasi kepada warnanya. Nah, ini salah satunya. Ini kita bakalan coba di suratani kita ya. Ini dengan takaran yang agak ngawur sebenarnya guys. Ini sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap. Cuman kita coba. Ini sudah kita diemin di kulkas kurang lebih 30 menit. Tapi nggak saya nggak saya masukin freezer, karena freezer saya itu rusak guys. Jadi kayak nggak bagus gitu loh. Jadi nggak mau beku dia. Nah, ini kita coba masukin. Nah, itu dia guys. Aduh, dilihat nggak? Ada butar ya. Nah, dimakan. Lagi satu belum dilihat. Nah, itu dia dilihat. Lagi satu udah dilihat belum ya? Nah, sebenarnya untuk pemberian kayak gini ini juga tidak boleh sering guys. Jadi kalian bisa gunakan untuk kayak karofil kayak gini itu 2 hari sekali pemberian pakan itu bisa. Jangan setiap hari, karena kalau kalian gunakan ini setiap hari kan kalian bisa gigit ekor. Katanya sih gitu rumornya guys ya. Saya juga nggak tahu pastinya gimana, tapi yang pasti gitu. Ikan kalau nggak kuat itu akan gigit ekor. Setelah dia gigit ekor, dia akan bengkok badan. Biasanya kalau auranti itu badannya bengkok, gigit ekor, badan bengkok, menggosong. Nah, ini sekarang kita bakalan cobain juga ke auranti kita. Jadi kalau karofil yang pink ya guys ya. Ntar, nah ini kita cobain. Nah, itu dia udah masuk. Cet. Aduh, buta dia guys. Nggak dilihat, biarin aja, tinggal aja dan duduk. Nah, jadi untuk pemberian pakannya tetap berhati-hati, jangan terlalu banyak. Ini kita kasih grandinosa. Jadi kita bakalan kasih ikan-ikan yang mentalnya kuat aja gitu ya. Grandinosa ini sebenarnya baru sembuh dari gigit ekor. Nah, itu dia, kita masukin, dimakan. Nah, biasanya grandinosa ini kita kasih makan pelet red blood parrot. Nah, makanya warnanya agak kuning, sudah mulai naik kuningnya, tapi masih karena baru-baru jadi belum terlalu terasa ya efeknya. Nah, ini kita lagi nyoba pakai udang karofil yang sudah kita racik ala kadarnya aja guys gitu. Dilihat sama aurantinya nggak ya? Astaga, dia buta, nggak lihat di bawah ada makanan, mungkin karena warna merah ya.
jarang dikasih warna merah jatuh ke bawah. Nah intinya tuh jadi kayak gitu guys. Ini salah satu pakan yang ekstrim untuk naikin warna cepet tapi agak berisiko. Nah jadi buat kalian tetap berhati-hati. Tapi ini salah satu caranya. Ingat ditaruh di kulkas biar si Caroville ini tetap bekerja dengan baik. Kalau gitu see you di next video. Bye bye.